Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Mayuri dengan NIM 21016070 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran yaitu mengenai wawancara guna memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Dr. Anda Ermawati Arif MPD. Baiklah, materi yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai wawancara. Yang pertama yaitu pengertian dari wawancara tersebut. Wawancara atau dikenal juga dengan istilah interview adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tanya jawab antara pewawancara dan narasumber ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan. Ada pula pengertian wawancara menurut KBBI, yaitu wawancara dalam bahasa Indonesia adalah tanya jawab dengan seseorang, pejabat, dan sebagainya. Yang satu diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Yang selanjutnya yaitu jenis dari wawancara. Jenis wawancara berdasarkan pelaksanaannya. Yang pertama yaitu wawancara bebas. Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden atau narasumber. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, terkadang arah pertanyaan tidak terkendali. Yang kedua, wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya, pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang akan ditanyakan secara garis besar. Selanjutnya, jenis wawancara dalam dunia kerja. Yang pertama yaitu wawancara standar. Wawancara standar atau tradisional merupakan jenis wawancara kerja yang paling sering digunakan. Saat menjalani wawancara tersebut, umumnya akan diwawancarai oleh seorang pewawancara. Orang yang jadi pewawancara tersebut bisa seorang staf personalia, manajer departemen, atau utusan departemen. Yang selanjutnya yaitu wawancara perilaku. Wawancara perilaku fokus pada perilaku masa lalu narasumber untuk memprediksi perilaku masa depan. Sejumlah perusahaan menyukai jenis wawancara ini karena sering menganggap perilaku sangat memengaruhi kinerja kerja seseorang. Selanjutnya yaitu wawancara situasional. Berbeda dengan wawancara perilaku, wawancara situasional fokus pada kinerja masa depan narasumber. Umumnya, pewawancara kerja akan memberi narasumber sebuah masalah dan bertanya bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, wawancara kasus. Wawancara kasus umumnya digunakan perusahaan konsultan. Wawancara ini fokus pada bagaimana kamu menyelesaikan sebuah atau beberapa isu bisnis yang spesifik. Pertanyaan yang diajukan bisa berupa pertanyaan kuantitatif untuk mengetahui bagaimana kamu menangani kasus yang diberikan. Selanjutnya yaitu wawancara via telepon. Wawancara ini biasanya dilakukan perusahaan asing yang lokasinya tidak berada di negara atau daerah si kandidat. Wawancara presentasi. Dalam wawancara presentasi, seorang yang melamar pekerjaan akan diberi sebuah isu bisnis dan diminta mempresentasikan solusi ke satu atau lebih karyawan perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis pertanyaan dalam wawancara.
Jenis pertanyaan dalam wawancara berita. Yang pertama, pertanyaan terbuka. Maksud dari pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas dan bebas. Luas dan bebas artinya penjawab dapat menentukan sendiri bagaimana bentuk jawaban dan sepanjang apa jawaban itu hendak diberikan. Biasanya dengan pertanyaan terbuka ini penjawab lebih santai. Kemudian pertanyaan hipotetik terbuka. Dalam hal ini, pertanyaan hipotetik terbuka hampir sama gayanya dengan pertanyaan terbuka, baik kelemahannya maupun kekuatannya. Yang membedakannya hanya struktur pertanyaan itu sendiri. Pada pertanyaan hipotetik terbuka, penanya dapat membuat pertanyaan lebih luas dengan memberikan beberapa keterangan untuk menyesuaikan dengan situasi wawancara. Selanjutnya yaitu pertanyaan langsung. Pada pertanyaan langsung dimaksudkan untuk pertanyaan yang menghendaki jawaban singkat dan kadang-kadang dapat dijawab dengan ya atau tidak. Kebanyakan pertanyaan langsung ini berharga karena dapat langsung singkat. Tetapi kelemahannya, pertanyaan materi yang terakhir yaitu praktik wawancara. Ada beberapa tahap dalam wawancara. Yang pertama yaitu menentukan topik yang akan ditanyakan kepada narasumber, menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan, menghubungi narasumber apakah bisa diwawancarai atau tidak, memberikan pertanyaan kepada narasumber, mencatat jawaban dari narasumber, menyusun hasil jawaban dari narasumber. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.